Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Demokrat. Bertemu lagi di channel YouTube Partai Demokrat. Perkenalkan, nama saya Riki Kurniawan, Deputi Bakomsra DPP Partai Demokrat. Dan kali ini saya bersama Teh Iti Jayabaya. Beliau ini adalah selain Ketua DPD Partai Demokrat Banten, beliau juga menjabat sebagai Bupati Lebak. Nah Teh, kita ngobrol-ngobrol sedikit Teh ya. Siap. Bisa diceritakan alasan Teh itu pertama kali terjun ke politik. Apa yang sebenarnya dicari oleh Teh Iti nih? Yang dicari ya. Mungkin tesnya aja ya. Jadi saya cerita, saya gabung di Partai Demokrat itu tahun 2006. 2006 mungkin ini juga yang membuat heran keluarga saya. Karena saya bukan orang yang diperbolehkan masuk dan terjun ke politik. Tapi mungkin background saya juga ketika mahasiswa saya senang berorganisasi, senang bertemu dengan orang, senang berdiskusi dengan orang gitu. Saya gabung di internal kampus dan eksternal kampus. Mungkin itu yang menjadi bekal dulu pertamanya ya. Dan sebelumnya memang tidak pernah terpikirkan juga harus turun ke politik praktis. Sudah beberapa memang yang menawari, termasuk juga dulu keluarga saya bernaung di partai mana gitu. Saya belum tertarik. Salah satu mungkin yang membuat saya tertarik adalah figur Pak SBY ya. Pertama kali itu ya. Pertama kali. Jadi dan kebetulan juga saya sukanya warna biru gitu ya. Wah, iya. Sama seperti saya suka warna biru. Terus saya melihat bahwa Partai Demokrat ini adalah partai tengah yang memang bukan hanya mengandalkan, bukan hanya memprioritaskan senioritas, tetapi juga memberikan ruang secara luas kepada anak-anak muda dan juga perempuan. Karena Partai Demokrat mewakili itu semua. Dan saat itu saya bukan siapa-siapa gitu. Saya bukan siapa-siapa, termasuk ayah saya juga ketika saya izin saya mau mencalonkan diri menjadi ketua DPC. Jadi saya langsung langsung nyalon ketua DPC saya waktu langsung itu. Tuh ketika itu ya. 2006 gitu. Terus bapak saya juga menanyakan gini, punya modal apa lo masuk politik? Saya bilang punya modal nekat, saya bilang gitu kan. Gitu karena saya mungkin tes saya di situ ya. Saya senang karena selama ini kita kan berpandangan bahwa politik itu kejam dan lain sebagainya. Justru politik ini ada semua kebijakan pelaksanaan pembangunan adalah kebijakan politik. Yang tentunya kita harus mengisi di dalamnya gitu. Nah itulah mungkin yang akhirnya ayah saya mengizinkan, ya terserah kalau kamu punya keyakinan silahkan gitu ya. Nah 2006 itu saya gabung, terus kemudian saya terpilih menjadi ketua DPC ya. Memang hantamannya juga tantangannya luar biasa karena saya melawan senior dan waktu itu mereka punya posisi ketua anggota DPRD kan anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi Banten waktu itu. Saya bukan siapa-siapa gitu. Bukan siapa-siapa yang punya kenekatan anak muda gitu ya. Dan saat itu 2006 itu di Banten belum ada ketua partai perempuan. Satu-satunya berarti ya. Saya terpilih, saya satu-satunya pertama dan satu-satunya di Banten yang ketua partai perempuan. Spiritnya mungkin lumayan fighting gitu nih, anak kecil itu mulai tarung ya. Gitu. Ya alhamdulillah saya diberikan kesempatan dan sampai saat ini saya bisa diberikan amanah oleh masyarakat. Iya, siap. Ketum AHY kan telah mengamanahkan amanah kepada Teh Iti untuk menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Banten. Bagaimana perasaan Teh Iti nih ketika menerima amanah tersebut dari Ketum AHY? Seperti beberapa waktu yang lalu ketika dilantik Mas Ketum, saya mengucapkan astagfirullah ya, istighfar. Karena ini sebuah amanah yang besar. Begitu besar juga harapan Ketum kepada saya, terutama pribadi dan juga jajaran pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, serta harapan dan juga mimpi ya yang istilah kata diberikan tanggung jawab ini kepada kami ya dari DPP. Ya tentunya ini sebuah amanah yang harus saya ikhtiarkan bersama-sama dengan teman-teman bagaimana ke depan menjadikan Partai Demokrat memenangkan kontestasi di semua tingkatan, baik itu pileg, pilpres dan juga pilkada di Provinsi Banten. Kita ingin bisa mengulang
posisi juara di Banten seperti tahun 2009. Makanya tagline-nya Banten juara. Iya betul, ya. makanya ini salah itu satu. Supaya spirit ke seluruh kader di Banten itu untuk mencapai juara itu. Iya, untuk memotivasi dan memberikan spirit, semangat bahwa ada tujuan yang ingin kita capai. Tetapi tujuan itu tidak akan tercapai kalau kita tidak kompak, kita tidak kerja bersama, ya, kita solid. Maka dari itu Banten juara ini untuk memotivasi kita untuk bisa mencapai tujuan di tahun 2024 Partai Demokrat menjadi juara di Banten. Harapannya seperti itu. Amin ya robbal alamin. Nah, kepemimpinan Ketum AHY telah terbukti nyata, elektabilitasnya juga mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Begitu juga elektabilitas Partai Demokrat. Nah, tempo hari ini Ketum sudah bicara mengenai kuda hitam, ya. Kuda perang dan kuda kavaleri. Sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Banten, apa target dan terobosan dari Teh Iti agar peluang di tingkat pusat juga bisa diteruskan ke daerah, Teh Iti? Alhamdulillah pasca dilantik, dan saya masih ingat betul amanah Ketum ketika elektabilitas kita sekarang sudah berada di posisi tertinggi, 3 besar. Iya. Nah ini tentunya satu kegembiraan, motivasi buat kita, tetapi juga ingat pesan Ketum bahwa kita tidak boleh sombong, tidak boleh jumawa. Justru ini terus memacu kita untuk mewujudkan itu, yang pada akhirnya 2024 Partai Demokrat salah satu-satunya partai yang dipilih dan dicintai oleh masyarakat. Makanya kita tetap konsisten bahwa harapan rakyat perjuangan Demokrat itu. Yang salah satunya alhamdulillah pasca dilantik kami juga, karena Banten kemarin dilanda bencana juga. Kita juga tetap menjalankan instruksi Ketum terkait dengan bahwa Partai Demokrat harus berada di tengah-tengah rakyat. Kita melakukan bakti sosial, baik itu banjir dan lain sebagainya, memberikan bantuan kepada masyarakat. Dan tentunya Partai Demokrat kita terus mengadvokasi apa saja yang menjadi perjuangan masyarakat. Saat ini saya sampaikan kemarin saya roadshow di 8 kabupaten kota, saya sampaikan kepada seluruh kader PAC dan ranting bahwa kita harus kompak, harus solid, dan juga bagaimana memenangkan hati masyarakat. Salah satunya adalah jangan menjadi politisi yang cuma pencitraan, saya bilang gitu kan. Betul. Tapi bagaimana tadi itu di setiap tingkatan, walaupun kita oposisi, kalau itu program-program pro rakyat maka terus kita kawal. Tetapi kalau memang programnya bukan program pro rakyat, tetap kita advokasi masyarakat, ya tetap kita kritisi pemerintah. Gitu. Jadi alhamdulillah tentunya semangat ini insya Allah terbangun, dan dari Muscab ini selain verifikasi faktual parpol sebagai peserta nanti pemilu di 2024, tentunya kita akan gaspol dengan strategi dan taktik kita untuk memenangkan hati masyarakat. Insya Allah ada kejutan-kejutan banyak dari Partai Demokrat di Banten, karena sudah beberapa juga yang gabungkan dengan kita, dan itu basis-basis suara terbesar dari lawan politik kita, dan insya Allah moga-moga ke depan ini semakin membesarkan Partai Demokrat, dan tadi itu memotivasi mewujudkan Banten juara Demokrat di Banten. Saya dengar udah roadshow segala Teh. Ya alhamdulillah sudah selesai tadi malam. Sudah dilantik langsung roadshow ya. Luar biasa tuh semangatnya dari Teh Iti. Nah pertanyaan selanjutnya Teh. Salah satu program unggulan Ketum AHY adalah meningkatkan komunikasi politik di semua lini. Artinya secara langsung maupun melalui media massa dan media sosial. Bagaimana Teh Iti mengembangkan spirit ini kepada para kader di daerah Banten Teh? Ya tadi itu, kita ini kan partai politik harus sering banyak bersilaturahim ya. Jadi bukan hanya di internal. Saya bilang saatnya bukan lagi sekarang bersaing di internal. Seperti Muscab juga saya sampaikan bahwa ini adalah bukan ajang kompetisi, tapi konsolidasi dan restrukturisasi. Itu yang harus tertanam dari teman-teman. Jadi saatnya bagaimana kita meraih simpati masyarakat dengan memperbanyak silaturahim. Nah kemudian program-program pemerintah tentunya yang baik untuk masyarakat seperti saat ini, misalkan pembagian BPNT, kader Demokrat harus berada di garda terdepan. Mengadvokasi masyarakat apakah bantuan ini sudah tepat sasaran atau tidak gitu. Nah, kemudian juga membangun silaturahim baik dengan tokoh agama, ya tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemudi, termasuk juga aktivis. Alhamdulillah struktur kita memang sekarang struktur yang
yang besar ya, apa namanya, pool gitu, seperti berbeda dengan struktur kemarin di periode yang kemarin saya. Sekarang kita banyak juga aktivis-aktivis dari semua kalangan masuk di Partai Demokrat. Artinya ini akan memperkaya, memperkuat perjuangan Partai Demokrat bagaimana ke depan Banten menjadi juara Partai Demokrat yang pada akhirnya akumulasinya kita bisa mengusung Mas Ketum menjadi Presiden Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Nah, pertanyaan terakhir nih Teh, ada pesan khusus nggak untuk kader-kader Partai Demokrat khususnya yang di Banten dan umumnya untuk kader-kader di seluruh Indonesia dari Teh Iti sebagai Ketua DPD perempuan nih, Teh Iti? Kalau saya begini, ketika kita tidak akan menjadi seperti sekarang, diberikan amanah oleh masyarakat, kalau bukan karena kita berada di Partai Demokrat. Semangat itulah yang harus terus ditanam, bahwa apa yang diberikan amanah saat ini bukan hanya perjuangan seorang pribadi itinya saja ataupun sipulan, tetapi adalah perjuangan seluruh kader Demokrat yang memperjuangkan kita untuk bisa duduk di sini. Maka dari itu harus tetap down to earth, jangan pernah sombong. Tapi ketika kita diberikan amanah, ya kita harus tetap bisa merangkul semuanya. Karena kita berada di sini adalah berkat perjuangan seluruh kader, bukan dengan secara sendiri-sendiri atau parsial, tetapi adalah kerja bersama. Tadi itu bagaimana Partai Demokrat bisa dicintai dan dipilih oleh masyarakat. Jadi tetap tadi itu fokus, ya disiplin, fokus, komitmen dan konsisten untuk kita berjuang bersama memperjuangkan hak-hak masyarakat. Itu kuncinya, saudara-saudara, kader-kader Partai Demokrat di Banten maupun di seluruh tanah air. Terima kasih banyak Teh Iti atas waktunya. Nah, demikian saudara-saudara, sahabat Demokrat dimanapun berada, kali ini kita cukupkan wawancara dengan Teh Iti, Ketua DPD Partai Demokrat Banten. Sampai bertemu di episode berikutnya. Salam Demokrat.